Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kisah penuh hikmah ini, mari sejenak kita tundukkan hati, menenangkan pikiran, dan bersama-sama mengirimkan sholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad. Semoga setiap lantunan sholawat yang kita ucapkan menjadi cahaya dalam hidup, pembuka pintu rezeki, dan penenang segala kegelisahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersolawat, hati kita semakin lembut dalam menerima setiap takdir. Sebagaimana kisah yang akan kita dengarkan ini, tentang kesabaran, ketulusan, dan rahasia indah rencana Allah dalam kehidupan seorang TKW Indonesia bernama Siti Nurhayati, yang tak pernah menyangka jalan hidupnya berubah di negeri gurun. Mari kita mulai kisahnya. Tak ada yang menyangka seorang TKW sederhana asal Indonesia yang setiap hari berkutat dengan dapur dan kebun kurma justru menarik perhatian seorang bos kurma terkaya di Arab. Awalnya hanya tatapan penuh hormat, lalu berubah menjadi perhatian, hingga akhirnya sebuah lamaran tak terduga datang dari pria bernama Said, lelaki kaya raya yang hidupnya bergelimang harta, namun sunyi, tanpa cinta. Bagaimana mungkin Siti Nurhayati, wanita biasa tanpa kemewahan, bisa mengetuk hati seorang pengusaha besar? Apakah ini benar cinta atau sekadar rasa iba? Dan yang paling mengejutkan, keputusan Siti akan mengubah hidupnya selamanya. Kisah ini bukan sekadar tentang kekayaan, tapi tentang takdir, kesabaran, dan rahasia Allah yang tak pernah kita duga. Siti Nurhayati, seorang TKW asal Indonesia, tak pernah membayangkan takdirnya berubah di negeri gurun. Ia bekerja di rumah keluarga terpandang di Arab Saudi. Setiap hari ia menata kurma terbaik milik sang majikan, seorang pengusaha kaya bernama Said. Hidup Siti sederhana, penuh doa agar keluarganya di kampung hidup lebih baik. Said dikenal sebagai bos kurma sukses di kotanya. Perusahaannya memasok kurma premium hingga ke berbagai negara. Meski kaya raya, hidupnya terasa sepi sejak istrinya wafat beberapa tahun lalu. Di rumah besar itu hanya suara langkah Siti yang sering terdengar lembut di lorong panjang. Awalnya, hubungan mereka sebatas majikan dan pekerja. Siti bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Said memperhatikan ketulusan itu. Ia sering melihat Siti menyisihkan gajinya untuk dikirim ke Indonesia. Hatinya tersentuh oleh pengorbanan perempuan sederhana tersebut. Suatu hari, Said berbincang lebih lama dari biasanya. Ia menanyakan keluarga Siti, cita-citanya, dan alasan ia merantau. Siti menjawab dengan sopan. Percakapan itu membuka jarak yang selama ini terasa kaku. Ada rasa hormat yang mulai tumbuh di antara mereka. Bisnis kurma Said semakin berkembang. Gudang-gudang penuh dengan hasil panen terbaik. Siti membantu mengawasi pekerja dapur saat musim panen tiba. Ketekunannya membuat Said semakin yakin bahwa perempuan ini bukan hanya rajin, tapi juga memiliki hati yang bersih. Kabar tentang kebaikan Siti terdengar hingga keluarga besar Said. Beberapa saudara memandang rendah karena ia hanya seorang TKW. Namun Said tak peduli. Ia lebih menghargai ketulusan daripada status. Sikap tegasnya membuat banyak orang mulai diam. Suatu malam, Said mengundang Siti berbicara serius di ruang tamu besar. Dengan hati-hati, ia mengungkapkan niatnya untuk menikah lagi. Siti terkejut. Ia tak pernah membayangkan akan mendapat pertanyaan seperti itu dari seorang bos kaya raya. Siti meminta waktu untuk berpikir. Ia tak ingin keputusan tergesa-gesa. Ia syalat malam, memohon petunjuk baginya. Pernikahan bukan soal harta, tapi tanggung jawab. Ia juga memikirkan keluarganya di Indonesia yang bergantung padanya. Said menghormati keputusan Siti untuk mempertimbangkan. Ia tidak memaksa. Justru sikap sabarnya membuat Siti semakin yakin akan kesungguhan pria itu. Hatinya mulai luluh melihat ketulusan yang tak dibuat-buat. Akhirnya,
Siti menerima lamaran Said dengan satu syarat. Ia ingin tetap membantu keluarganya dan menjaga identitasnya sebagai wanita Indonesia. Said tersenyum dan menyetujui tanpa ragu. Baginya, Siti adalah anugerah, bukan sekadar pendamping. Persiapan pernikahan dilakukan sederhana, namun penuh kehormatan. Said memberikan mahar yang layak dan memperlakukan Siti dengan sangat terhormat. Banyak orang mulai terdiam melihat keseriusan sang bos kurma. Hari pernikahan tiba. Siti mengenakan busana anggun bernuansa emas lembut. Said memandangnya penuh rasa syukur. Akad berlangsung hikmat. Air mata Siti jatuh, bukan karena takut, tapi haru atas takdir yang tak pernah ia sangka. Setelah menikah, kehidupan Siti berubah drastis. Ia tak lagi menjadi pekerja, melainkan istri pemilik perusahaan besar. Namun ia tetap rendah hati. Ia masih menyapa para pekerja dengan ramah, seperti dulu. Beberapa orang mencoba meremehkan latar belakang Siti, namun Said selalu membelanya. Ia memperkenalkan Siti sebagai istri tercinta di setiap pertemuan bisnis. Perlahan, pandangan orang-orang mulai berubah. Siti mulai belajar tentang bisnis kurma. Ia mempelajari kualitas, distribusi, hingga pemasaran internasional. Said bangga melihat semangat istrinya. Mereka sering berdiskusi hingga larut malam tentang masa depan perusahaan. Tak lama, ide Siti tentang pengemasan kurma khas Indonesia menarik perhatian pembeli Asia Tenggara. Penjualan meningkat tajam. Said kagum, ternyata istrinya memiliki naluri bisnis yang kuat. Siti mengusulkan program bantuan untuk pekerja migran di kota itu. Said menyetujui dan mendanainya. Nama mereka semakin dihormati, bukan hanya karena kekayaan, tetapi karena kepedulian. Keluarga Siti di Indonesia menangis haru mendengar kabar bahagianya. Rumah sederhana mereka diperbaiki, namun Siti tetap meminta keluarganya hidup sederhana dan tidak berlebihan. Cobaan datang saat bisnis Said sempat menurun akibat krisis pasar. Banyak mitra menarik diri. Siti tetap setia mendampingi. Ia memberi semangat dan mengingatkan suaminya untuk bersabar. Berkat strategi baru dan kerja keras bersama, bisnis kembali bangkit. Said menyadari bahwa kehadiran Siti membawa keberkahan dalam hidupnya. Cinta mereka tumbuh bukan karena harta, melainkan rasa saling menghormati. Setiap sore mereka menikmati teh sambil memandang hamparan kebun kurma. Siti tetap menjalankan ibadah dan menjaga kesederhanaan. Ia tak ingin kekayaan mengubah hatinya. Said semakin mencintainya karena sikap itu. Kabar pernikahan mereka viral hingga ke Indonesia. Banyak yang kagum, namun ada juga yang iri. Siti memilih diam dan fokus pada keluarganya. Said mengajak Siti berkunjung ke Indonesia. Ia ingin mengenal tanah kelahiran istrinya. Sambutan hangat membuatnya terharu. Di kampung halaman, Said membangun fasilitas umum sebagai bentuk terima kasih. Siti bangga melihat suaminya dihormati warga. Waktu berlalu, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya buah hati. Rumah besar itu kini tak lagi sepi. Siti mengajarkan anaknya dua budaya, Arab dan Indonesia. Ia ingin sang anak tumbuh dengan hati yang luas dan rendah hati. Said sering berkata bahwa ia menemukan kebahagiaan sejati bukan saat kaya, tapi saat menemukan pasangan yang tulus. Perjalanan Siti dari TKW menjadi istri bos kurma bukan dongeng instan. Itu kisah tentang kesabaran, doa, dan kejujuran. Di bawah langit gurun yang tenang, Siti dan Said menyadari satu hal: takdir Allah selalu indah bagi mereka yang sabar. Dari seorang TKW sederhana, Siti kini menjadi wanita terhormat tanpa kehilangan jati dirinya. Demikianlah kisah tentang perjalanan hidup Siti Nurhayati dan Said. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa takdir Allah selalu memiliki cara yang indah untuk mempertemukan dua hati, mengangkat derajat seseorang, dan menghadirkan kebahagiaan di waktu yang tepat. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap sabar, menjaga keikhlasan, dan tidak pernah berhenti berdoa
dalam setiap keadaan, karena di balik setiap ujian, selalu ada rencana terbaik yang telah Allah siapkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah ini hingga akhir. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.